Bolehkah sebuah ruang tahanan di lembaga pemasyarakatan menggunakan fasilitas mewah? Jawabannya tentu tidak. Sesederhana kata tidak, ketika ditanya apakah pantas berjalan kaki menyeberangi jalan tol yang kondisinya lenggang. Mungkin bisa, tetapi tentu tak pantas. Jalan tol diperuntukkan untuk mobil agar dapat melaju kencang di atas 60 km per jam. Bayangkan jika kalian berjalan kaki menyeberangi jalan tol tanpa melalui jembatan penyeberangan orang. Dengan di sekitarnya ada mobil yang melaju dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Kalau kalian menghormati peraturan hukum dan masih ingin hidup, tentu tidak adalah jawabannya. Namun ternyata jawaban ini tidak sesederhana bagi para narapidana korupsi yang bertempat di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin. Hasil inspeksi mendadak atau sidak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menemukan bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Lapas Sukamiskin. Dengan berbagai dalih, para narapidana tersebut diduga melakukan transaksi dengan Kepala Lapas Sukamiskin untuk memberikan fasilitas lebih di kamar penjaranya. Mulai dari alat masak hingga renovasi toilet, banyak dugaan-dugaan tentang renovasi untuk mendapatkan fasilitas mewah di lapas tersebut. Lalu apakah fasilitas mewah yang ada di ruang lapas tersebut diperbolehkan? Tentu sekali lagi jawabannya tidak, jika mengacu aturan hukum yang berlaku. Di awal video ini memang jawabannya telah terpampang jelas. Namun mari telaah lebih dalam. Pertama, bahas yang paling esensial, tentang peraturan mengenai hak yang didapat dan tidak oleh para narapidana korupsi. Dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, terdapat berbagai macam hak asasi manusia yang wajib didapatkan oleh para narapidana. Namun di dalamnya tentu tidak tertera khususan yang boleh didapatkan oleh narapidana tertentu. Terlebih untuk narapidana korupsi yang memang telah didakwa menggelapkan uang negara, penghususan tersebut menjadi ironi. Di mata hukum, narapidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya seharusnya diperlakukan sama. Selain dari mata hukum, secara sosial juga pemisahan narapidana korupsi dengan narapidana yang lain ini memberikan gambaran kesenjangan yang jelas. Sampai saat ini lapas bagi narapidana korupsi memang dikhususkan. Namun bukan berarti narapidana korupsi ini berhak mendapatkan perlakuan yang khusus pula. Adanya fasilitas mewah yang mengakibatkan kesenjangan ini menjadi bukti bahwa pemisahan antara narapidana koruptor dan yang lainnya seharusnya tidak terjadi. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, narapidana koruptor sudah seharusnya disatukan dalam satu sel yang sama dengan kejahatan yang lain, baik itu dengan maling ayam ataupun pembunuhan, dan koruptor seharusnya tidak dipisahkan. Selain memberikan efek jera yang lebih, narapidana koruptor pun juga dapat belajar dari kondisi tersebut bahwa masih banyak rakyat yang hidupnya jauh berbeda dari dirinya. Selain memberikan efek jera, lapas pun dapat menjadi tempat pembelajaran mengenai realita kehidupan di berbagai kelas sosial di Indonesia.